Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratu Aini, NIM A11 2019 11832. Di sini saya akan menjelaskan program CRUD Android Studio, yaitu Bookstore. Nah, langkah pertama itu membuat database-nya. Database-nya namanya db_bookstore, yang di dalamnya terdapat tabel yang atributnya berupa ID, judul, penerbit, penulis, dan harga, di mana ID ini menjadi primary key-nya. Lalu saya juga menambahkan beberapa isinya di DB. Selanjutnya, kita bikin di koneksi.php dengan hostnya localhost, usernya root, passwordnya kosong, DB-nya db_bookstore. Nah, sini jangan lupa bikin string connect yang nanti akan menyambungkan DB dengan aplikasinya. Lalu ada retrieve. Nah, di sini untuk menyambungkan koneksinya juga ada string perintah yang perintahnya itu select bintang from tbl_identitas, lalu eksekusi, lalu cek. Nah, jika ceknya lebih dari 0, response code-nya 1, response pesannya data tersedia, lalu response data array. While string ambil sama dengan mysqli_fetch_object, string eksekusi, bikin string baru bs, id, ambil id, bs judul, ambil judul, bs penerbit, ambil penerbit, bs penulis, ambil penulis, bs harga, ambil harga, lalu array push, response data, string bs. Nah, else-nya itu kalau misalnya cek kurang dari 0, kodenya itu 0, pesannya data tidak tersedia. Echo JSON_encode response mysqli_close connect. Lalu bikin create.php. Nah, ini fungsinya nanti untuk menambahkan data bukunya. Nah, di sini require koneksi.php, string response sama dengan array, if string_server, request method sama dengan post. String judul sama dengan string_post judul, string penerbit sama dengan string post penerbit, string penulis sama dengan string post penulis, string harga sama dengan string_post harga. Nah, perintahnya itu karena untuk membuat berarti insert into tbl identitas, itu ada judul, penerbit, penulis, harga, values-nya string judul, string penerbit, string penulis, dan string harga. Lalu perintahnya string eksekusi sama string cek. Kalau ceknya lebih dari 0, kodenya 1, pesannya simpan berhasil. Kalau gagal berarti kodenya 0, pesannya simpan gagal. Lalu else-nya lain kode 0, pesannya tidak ada post data. Echo JSON encode response mysqli_close connect. Selanjutnya ada get. Get itu nanti digunain waktu mau update data, jadi datanya diambil dulu. Nah, perintahnya itu require koneksi.php, string response sama dengan array, if string_server request method sama dengan post, string id, ambilnya id-nya, string_post id, lalu string perintah sama dengan select bintang from tbl identitas, where id sama dengan string id-nya. Lalu eksekusi dan cek. Kalau cek lebih dari 0, respons kodenya 1, pesannya data tersedia, data array. Lalu ambilnya string bs id, terus string bs judul, string bs penerbit, string bs penulis, dan string bs harga. Lalu array push, response data bs. Else-nya respons kodenya 0, respons pesannya data tidak tersedia. Else-nya lain lagi, kodenya 0, respons pesannya tidak ada post. Echo JSON encode response mysqli close connect. Lalu ada update.
Nah, di-update juga, tadi kan sudah di-get ya, jadi bisa di-update. Require koneksi.php, string response underscore sama dengan array, if string underscore server request method, post, string ID, lalu string judul, string penerbit, string penulis, dan string harga. Perintahnya itu karena untuk mengupdate, jadi perintah di SQL-nya update TBL identitas, set judul itu string judul, penerbit itu string penerbit, penulis itu string penulis, harga itu string harga, di mana ID itu string ID. Lalu ada string eksekusi dan string check. Jika ceknya lebih dari 0, kodenya 1, pesannya ubah berhasil. Kalau kodenya 0, berarti pesannya ubah gagal. Lainnya, kodenya 0, pesannya tidak ada post data. Echo JSON encode sama MySQLi underscore close. Lalu ada perintah delete. Sama kayak tadi koneksi.php, if response array, if string underscore server, request method, post ID, ngambil delete-nya itu dari ID-nya, biar gampang. Perintahnya itu delete from TBL identitas, where ID, string ID. Ada eksekusi juga, terus cek. Nah, kalau misalnya ceknya lebih dari 0, kodenya 1, hapus berhasil. Kalau ceknya kurang, itu kodenya 0, pesannya hapus gagal. Lalu ini ada kode 0 tidak ada post data, echo JSON encode, sama MySQLi close. Selanjutnya, pindah ke Android Studio. Ini ada activity main-nya, di mana isinya itu ada swipe refresh layout, lalu recycler view, lalu ada progress bar, terakhir ada floating action button. Ini nanti untuk ditekan jadi create data. Lalu di main activity ada deklarasi variabel recycler view rv data, recycler view.adapter ad data, recycler view.layout manager lm data, list data model list data, swipe refresh layout srl data, dan progress bar pb data, serta floating action button fab tambah. Di sini RV datanya find view by ID, RV data, SRL datanya SRL data, PB datanya PB underscore data, fab tambahnya fab underscore tambah. Lalu di sini LM data sama dengan new linear layout manager, this main activity-nya, linear layout manager vertical false. Vertical itu berarti nanti biar kalau di swipe ke atas itu ya ke atas. Lalu ada rv data.set layout manager lm data, retrieve data. Lalu srl data.set on refresh listener. Ini ada srl data.set refreshing true, retrieve data, srl data.set refreshing false. Lalu ada fab tambah yang menampilkan icon tambahnya itu set on click listener. Nah, start activity, new intent, main activity list, tambah data dot class. Lalu ada public void retrieve data, pb data dot set visibility view dot visible. API request data ARD data sama dengan retro server dot connect retrofit dot create API request data dot class. Call response model tampil data sama dengan ARD data dot ARD retrieve data. Tampil data dot enq new callback response model. Public void on response. Ini int kode response.body.get kode. String pesan response.body.get pesan. Lalu muncul toast. Toast-nya itu kalau misalnya berhasil menampilkan kodenya berapa, pesannya gimana. This data sama dengan response.body.get data. Ada data sama dengan new adapter, RV data set adapter, ada data notify, data set change, PB data set visibility, view invisible. Kalau misalnya gagal, bakal muncul terus juga, nanti misalnya gagal terhubung ke server.
Selanjutnya ada activity tambah. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Seperti ini. Tambah data buku untuk judulnya, lalu ini untuk pengisian judul buku, isi penerbit buku, isi penulis buku, dan harga bukunya. Setelah itu diklik simpan. Ini kodenya kayak gini. Deklarasiin edit text, judul, penerbit, penulis, harga. Lalu button BTN simpan, string, judul, penerbit, penulis, harga. Judulnya find view by ID, judul, penerbitnya, underscore penerbit, penulisnya, underscore penulis, harganya, underscore harga, BTN simpan, BTN simpan, underscore simpan. Lalu saat diklik, nanti kalau misalnya belum keisi, nanti bakal muncul pesan judul harus diisi, atau penerbit harus diisi, penulis harus diisi, harga harus diisi. Lalu ini untuk create datanya, seperti tadi retrieve data. Cuma bedanya di sini. Di sini simpan sama ininya. Create. Selanjutnya ada card item. Untuk menampilkan seperti ini, kotak kecil kayak gini. Nah, ini ada untuk judul, terus ada untuk penerbitnya, untuk penulis, dan harga. Lalu ini menggunakan linear layout dengan padding 6 dan layout margin 6. Setelah itu ke activity ubah. Ini waktu kita mau mengedit isi bukunya. Ada judulnya ubah data buku, lalu di sini misalnya mau diedit judulnya, atau penerbitnya, atau penulisnya, atau harganya. Lalu diklik ubah, nanti jadi berubah gitu. Selanjutnya ada nih. Nah, ini diubah activity, dideklarasiin dulu int xid, private string, x judul, x penerbit, x penulis, x harga, lalu edit text, judul, penerbit, penulis, harga, lalu button btn ubah, string, y judul, y penerbit, y penulis, y harga. Nanti di find view by ID juga. Setelah itu di get string, kayak gini. Lalu untuk update datanya, perintahnya sama seperti yang create, cuma bedanya di sini dan di sini. Lalu selanjutnya ada adapter. Adapter data itu fungsinya kayak misalnya kita mau mengecas laptop. Jadi kita butuh adapternya. Ini mendeklarasikan variabel konteks ctx, list data, int id toko buku, list tobook. Lalu ini ada this ctx, this list data. Seperti ini codingnya. Ini untuk holder data. Extend recycler view holder. Deklarasiin text view, TVID, TV judul, TV penerbit, TV penulis, TV harga. Nah, find view by ID. Lalu on click list standar. Jadi kalau misalnya kita klik nanti di aplikasinya bakal muncul pesan pilih operasi yang akan dilakukan. Kayak gini. Lalu ini untuk delete datanya. Sama seperti kayak yang retrieve data create sama ubah, tapi bedanya dihapus ini sama ARD delete data. Seperti ini. Ini untuk get data. Jadi sebelum diedit itu kita ngedapetin datanya dulu. Bedanya di sini ambil data sama get data. Oke. Selanjutnya ada API request data. Ini untuk pemanggilannya. Yang pertama itu ada get retrieve.php, ARD retrieve data, lalu create.php, ARD create data, nanti ada judul, penerbit, penulis, sama harga. Selanjutnya delete, ARD delete data, ngambilnya ID-nya, terus get.php, ARD get data, ngambilnya ID juga, lalu update.php, ngambil ID, judul, penerbit, penulis, harga.
Lalu ada retro server, di sini untuk nama domainnya. Terus ini retrofit retro, base URL, add converter factory, JSON converter factory.create build. Selanjutnya ada data model. Ini nanti dideklarasiin dulu int ID sama string judul, penerbit, penulis, harga. Nah, ini di get setter. Seperti ini. Lalu ada response model. Dideklarasiin kode, pesan, sama datanya, lalu di get setter. Nah, sekarang kita coba running programnya. Ini agak lama, maaf ya, running programnya. Sebentar. Ini tampilan dari programnya. Kalau misalnya kita, oh bentar, masih Gradle build running. Oh ya, waktu mau jalanin programnya, jangan lupa XMPP-nya diaktifin dulu. Oke. Ini saat saya swipe refresh layout, akan muncul kayak loading gitu. Nah, kode 1, pesan data tersedia. Di sini ada tampil novel laut bercerita sama guru Aini. Semisal kita tambahkan, tekan tombol ini, nah akan muncul halaman ke tambah data buku. Misalnya kita tulis judul bukunya, hehehe, bintang. Nih, judulnya bintang. Lalu penerbitnya Gramedia. Penulisnya Tere Iye. Lalu harganya Rp 80.000. Misalnya selesai, kita klik simpan. Nah, kode 1 simpan berhasil. Lalu kita swipe refresh layout, nah muncul bintang. Lalu misalnya kita ingin mengedit. Nah, misalnya bintang ini pengen kita edit nih. Jadinya Gramedia Pustaka. Lalu penulisnya masih sama, harganya kita 82. Lalu klik ubah. Kode 1 ubah berhasil. Kita swipe. Nah, hasilnya berubah. Bintang Gramedia Pustaka, harganya jadi 82.000. Nah, selanjutnya kita coba hapus. Caranya klik yang lama, lalu hapus. Nah, kode 1 data tersedia, pesan hapus berhasil. Lalu kita swipe lagi. Oke, berhasil. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.